Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di WSAK Channel. Di malam hari ini saya mau bikin konten ya tentang hal-hal mistis sama bintang tamu saya. Bukan bintang tamu sih, narasumber dari jauh, nggak tahu dari mana. Boleh perkenalkan dulu siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Imron. Oh, berarti teman-teman namanya Imron nih. Sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa kalian like, comment, dan subscribe, dan share juga nih video ini sebanyak-banyaknya teman-teman. Oke ya, kita lanjut ke topiknya ya sama Bang Imron. Yeah. Pastikan Bang Imron punya pengalaman hal-hal yang hal-hal mistis lah kayak gitu. Apa sih pengalaman Bang Imron yang dialami gitu? Oh ya, mungkin dulu ya, ini ceritanya dulu. Waktu mungkin masih bujangan. Oh iya. Ya. Jadi dulu itu kita sempet mau camping ya. Camping dengan teman-teman karena sedang acara liburan sekolah. Oh iya. Liburan sekolah, kita punya planning untuk camping di daerah Curug Cipurut. Oh, yang itu Cipurut Subang berarti ya? Iya, Curug Cipurut. Nah, jadi kita punya planning ke situ. Nah, kita kumpul dengan teman-teman semuanya, banyak kan, mungkin bukan hanya cowok aja atau pria ya, jadi ceweknya pun ada gitu untuk ikut. Nah, di situ kita udah sewa segala macam, mungkin perlengkapan dari tenda, mungkin terus mobil, itu semua sudah siap. Akhirnya kita sudah fix untuk berangkat. Akhirnya berangkatlah ke Curug Cipurut. Nah, di situ kita ke Curug Cipurut itu, kita kan niatnya pun nggak aneh-aneh gitu kan. Kita niatnya liburan untuk camping gitu. Iya. Pas pada saat di sana nyampe, saat perjalanan sudah nyampe ke Curug Cipurut, akhirnya kita buatlah salah satu mungkin tenda. Iya, bareng-bareng ya, bareng-bareng berdirilah tenda dengan mungkin tertatanya dari mungkin terpisah ya, dari cowok-cowok, cewek-cewek, itu tenda udah terpisah. Iya. Dan di situ mungkin kita pun udah niatan bener gitu, niat bener. Niat bener itu artian tidak ada istilahnya kayak momok-momokan seperti itu, kita tidak ada. Oh iya. Gitu. Kita kan niatnya hanya liburan, camping, mungkin bikin api unggun udah. Nah, di situ mungkin kita sampai senang-senang, tidak ada, mungkin belum terlihat lah, kita senang-senang, artinya belum terlihat ada kejadian-kejadian aneh. Nah, kita mandi mungkin ya. Pada saat mandi tersebut ternyata ada temen, mungkin temen itu dia sedang di salah satu pohon, entah sedang apa gitu. Iya. Ternyata si temen saya itu buang air kecil sembarangan. Oh, si temennya buang air kecil sembarangan. Nah, buang air kecil sembarangan, ternyata si kakinya itu kram. Oh, langsung kram gitu. Kram. Jadi tanpa ada rasa apa namanya ya, izin dulu lah ke mungkin ke istilahnya tempatnya, ya ke tempatnya gitu. Ternyata di situ kakinya kram, dan sleting pun dia nggak bisa ditutup gitu. Susah. Iya, susah, pokoknya kram. Nah, disitulah coba untuk dibantu sama temennya untuk mungkin apa namanya ngegerakin kakinya. Ternyata semuanya itu ikut kram, yang megang. Iya, yang megangnya ikut kram gitu. Iya, ikut kram. Nah, dan coba saya ngebantu juga, ternyata saya juga kram. Ikut sama. Padahal saya nggak ikut untuk buang air kecil juga. Tapi tetap pada saat megang itu saya juga kena kram, semua kram. Akhirnya di situ ada salah satu mungkin bukan sepuh, apa namanya istilahnya, yang udah lama di sana ya, gitu ya. Mungkin di situ kayak kuncen lagi lah, ya, kuncen. Kayak kuncen.
Nah di situ diobatin lah salah satu kuncen sama salah satu kuncen. Akhirnya udah tuh. Iya, iya. Ya, itu kejadiannya lumayan lama sampai malam lah. Sampai malam. Berarti kejadiannya itu sore. Kejadian sore itu sampai malam itu sekitar jam 9 baru lumayan beres. lama Iya. Baru beres. Akhirnya udah selesai. Ternyata kenapa bisa kram seperti itu? Pas pada saat ditanya kuncen, ternyata pada saat dia buang air kecil dia tidak istilahnya punten kanu gaduh ieuna itu mungkin dia buang air kecil langsung ke pohon. Ya itu langsung bilang jangan istilahnya buang air kecil tanpa ada permisi tempat izin lah ya salah satu tempat keramat mungkin seperti itu. Nah disitulah akhirnya dikasih tahu oleh kuncennya, dan dia pun bilang jangan sampai ada salah satu dari anggota kita merusak alam tersebut atau membuang pempes atau mungkin pembalut dari si cewek atau apalah istilahnya. Nanti yang punya mungkin sekitar atau lahan tersebut atau yang penunggunya itu nanti murka atau marah marah. Jadi seperti itu. Akhirnya udah tenang. Nah esokan harinya pagi-pagi itu kita coba untuk beres-beres. Nah beres-beres ternyata salah satu cewek itu udah ada kesurupan yang perempuan. Siang apa pagi? Pagi. Itu pada saat kita beres-beres pagi. Nah kesurupan akhirnya kita ambil jalan, mungkin udahlah kita langsung beres-beres pulang. Akhirnya udah beres-beres pulang, di mobil itu kesurupan hampir bukan satu cewek aja, ternyata semua cewek. Itu jadi semua ceweknya itu kesurupan. Nah kesurupan di mobil itu ternyata dari si cewek itu dia bawa air dari curug itu. Dia sengaja gitu. Bawa. Ternyata di situ. Iya. Di situ dia bawa salah satu air dari curug itu. Nah, makanya kenapa ini kok bisa kesurupan, ternyata dia bawa air itu. Nah, itu. Akhirnya semua sampai di mobil itu kesurupan, sampai rumah itu kesurupan. Sampai rumah juga. Sampai rumah kesurupan. Masih kesurupan. Nah, itu nyampe ke rumah itu sekitar sore lah. Sore. Karena kenapa dari pagi itu perjalanan sampai rumah itu sore, karena mau di jalannya itu kan di angkotnya itu kan kesurupan, jadi agak terhambat berhenti. Diiniin tetap malah makin banyak yang kesurupan. Makanya sampai ke rumah itu sore. Nah di situ pun udah nyampe rumah pun sama masih kesurupan saja. Masih. Itu ada ada ide apa gimana gitu buat manggil orang pintar apa gimana? Gitu. Jadi setelah mungkin nyampe rumah kesurupan, barulah kita manggil salah satu mungkin ustadz. Ternyata ya itu kita awalnya pun kesurupan itu kita tidak tahu karena apa. Ternyata si cewek tersebut dia kan bilang bahwa dia ada membawa air curug tersebut. Nah setelah itu ustadz itu tersebut datang. Nah air yang curug itu kita buang sambil diobatin si para ceweknya yang kesurupan. Akhirnya ya udah mendingan, udah sembuh gitu. Alhamdulillah. Ya jadi istilahnya ginilah, apapun itu kejadian hal-hal yang mistis atau di tempat yang mungkin baru kita datang, itu jangan terlalu kita membuat salah satu tindakan berani atau ya mungkin di luar nalar lah atau ya istilahnya ya setidaknya kalau misalkan tidak boleh ya tidak boleh gitu. Iya betul. Ya seperti itu mungkin sih.
ceritanya mungkin seperti itu. Oh, mungkin itu Iya. ceritanya ya. Berarti pengalaman Bang Imron tentang apa sih, ke apa Curug. ke Curug ya, Iya, Curug, berarti Curug. camping lah Iya. kayak gitu ya. Jadi buat teman-teman nih, kita kalau main kemana-mana, kalau misalkan mau buang air kecil apa gimana, sebisa mungkin minta izin lah. Karena kenapa, pastilah di satu tempat pasti ada penunggunya apa kayak gitulah. Intinya sih harus benar-benar kita, kalau misalkan nih teman-teman kalau mau menamu nih ya ke teman apa gimana ya, kita kan harus punya etika lah, sopan santun ya, seperti itu. Kayak mungkin teman-teman gitu aja ya, cerita misisnya dari Bang Imron. Buat Bang Imron nih, makasih juga nih udah Iya. datang nih, di menyempatkan waktu gitu kan ya. Makasih banyak. Ini kan lagi baru sembuh dari Iya. sakit ya. Iya. Ya semoga Bang Imron sehat lah ya. Iya. Seperti semula lagi, biar bekerjanya lebih semangat lagi ya. Siap. Oke ya, terima kasih.